Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sri Koda Lampung. Kembali lagi bersama saya dengan Britoel Kori Wulandari di podcast Koda Lampung. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Hari Buruh, yang mana sebentar lagi kita akan memperingati Hari Buruh tepat di tanggal 1 Mei. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Unila. Selamat siang Bapak, selamat datang di podcast Koda Lampung. Sebelum lebih lanjut mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Tesnanto dari Fakultas Hukum Unila yang mengajar tentang mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Saya James dari PKKM FH Unila. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Buruh nih Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah tentang Hari Buruh. 1 Mei adalah hari buruh yang merupakan sebuah perjuangan kelas, di mana di 1 Mei buruh memperjuangkan hak-haknya, terutama pada waktu itu adalah jam kerja, yang jam kerjanya itu dari jam 12 sampai 16 jam, bahkan 22 jam, itu mereka menuntut 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, dan 8 jam untuk keluarga. Itu terjadi di Chicago, Amerika. Dan pada saat ini kemudian menjadi starting point untuk perjuangan bagi buruh, karena buruh sendiri selalu dihadapkan pada sebuah hubungan yang asimetri, di mana buruh itu tunduk pada perintah majikan yang seringkali hak-haknya itu dilanggar. Dan di 1 Mei ini adalah sebuah perjuangan kelas, perjuangan teman-teman buruh untuk memperjuangkan agar hak-hak normatifnya itu terpenuhi. Ya, hak-hak normatifnya terpenuhi. Ini yang sangat sangat menyedihkan ketika hak-hak normatifnya pun masih diperjuangkan. Begitu. Jadi makna Hari Buruh ini perjuangan Pak ya? Ya, perjuangan bagi buruh, ya? Teman-teman buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Kalau di Indonesia sendiri, peran buruh gimana sih Pak? Dalam konteks ini peran buruh itu sesuatu yang nggak bisa enggak di dalam sebuah dinamika ekonomi, pembangunan ekonomi, di mana buruh adalah salah satu pelaku industri. Nah, tapi masalahnya kemudian ketika mereka bekerja, apakah hak-haknya itu terpenuhi? Keuntungan-keuntungan yang didapat, apakah sudah dibagi secara layak kepada buruh? Pada saat ini kita masih menggunakan mekanisme upah yang sifatnya minimum, minimum dengan standar kehidupan layak. Tapi indikator layak itu seringkali nggak layak. Seperti misalkan buruh itu untuk hidup layak 1 tahun hanya ganti baju 2 kali, gitu. Terus kemudian harga beras dan sebagainya. Nah, ini yang terus-menerus akan diperjuangkan kaum buruh, karena apa? Hak-hak normatifnya belum terpenuhi dengan baik. Sementara kita klaim pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Orang kaya di Indonesia banyak banget, tetapi orang kaya Indonesia itu sedikit. Nah, buruh yang begitu banyak, miskin semua. Ini itu yang perlu. Itulah yang kemudian menjadi landasan perjuangan bagi buruh. Untuk harapannya nih Pak, terkait Hari Buruh apa nih? Mungkin. Ya, berkaitan dengan harapan disampaikan Pak Tis. Sebenarnya yang pertama tentu pengakuan dan perlindungan terhadap spesifik lagi, apalagi kita lihat di era gig ekonomi yang berbagai macam. Maka kita lihat teman-teman Gojek gitu ya, online yang dimana mereka juga istilahnya memperdebatkan soal kemitraan. Ya. Dan apalagi sekarang dengan semakin tidak stabilnya ekonomi global, itu pilihan-pilihan terhadap pekerjaan juga sulit ya. Dan tentunya kita bicara misalnya di Lampung, antara kesempatan kerja dengan orang yang mau bekerja, orang yang lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah, itu tuh lebih banyak ya, berkali-kali lipat dibanding kesempatan kerja yang di Lampung. Mungkin pesannya adalah kita menjaga supaya perjuangan terhadap hak-hak buruh ini selalu menjadi agenda yang tidak hanya berhenti di hari
Mei, 1 Mei saja. tapi menjadi perjuangan di hari-hari ke depan untuk pemerintah, untuk negara, dan juga untuk perusahaan supaya memikirkan lebih strategis lagi bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak yang sudah berkembang. Apalagi kita lihat terakhir ada pengesahan undang-undang pekerja rumah tangga Kerja ya, rumah tangga ya. dan itu menjadi salah satu topik yang menarik dan juga perlu dipenuhi kewajiban untuk jam kerja yang layak, kemudian upah yang layak, dan seterusnya dalam bentuk-bentuk lain. Mungkin di media itu salah satu topiknya undang-undang PRT itu kali Pak ya, mungkin akan dibahas kali ya. Ya, nggak bisa menebak itu, tetapi yang pasti yang akan mereka perjuangkan adalah apa yang sekarang ini mereka hadapi. Di antaranya adalah pada konteks hubungan kerja. Yang menjadi isu yang paling mendasar itu adalah hubungan kerja yang didasarkan pada outsourcing, ya, kontrak itu. Nah, yang tidak menjamin keberlanjutan pekerjaan mereka. Di sisi lain, pemerintah kita juga mengemukakan dan tuntutan ekonomi, tuntutan pembangunan ekonomi, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, yang kemudian melepaskan beban dari para pengusaha untuk kewajiban yang harus dipenuhi bagi buruh itu terus berjalan. Seperti misalkan gig ekonomik gitu ya, dengan pola kerja gig ekonomik, atau mungkin hubungan kerja itu seperti Gojek, Grab, di mana disebutnya mitra. Ya, mitra, tetapi sebenarnya ini ada sebuah hubungan yang asimetri, yang timpang gitu. Keuntungan lebih tinggi dengan risiko yang kecil itu ada pada pengelola aplikasi. Nah, buruhnya mitranya ini menanggung semuanya gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, May Day itu menjadi relevan untuk terus dilaungkan. Dari penjelasan Bapak tadi mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait Hari Buruh ini, Pak? Yang paling pasti di Hari Buruh ini ada sesuatu yang terus harus kita perjuangkan. Tetapi proses perjuangan ini jangan sampai mengganggu atau ini pada konteks mengganggu atau mencederai ketentraman dan kedamaian yang ada. Oleh karena itu, bagi saya di May Day ini polisi itu adalah kawan. Tugas Polda, tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang sangat penting untuk hadirnya investasi, keberlanjutan pekerjaan, dan seterusnya, itu mesti harus kita sadari semua. Dan di perayaan May Day ini, di peringatan May Day ini, tetap harus ada kesadaran bahwa kita butuh stabilitas, kita butuh ketentraman, kita butuh kedamaian. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Pak James, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait Hari Buruh, himbauan? Oke, yang pasti pada seluruh masyarakat tentunya isu pekerja itu isu semua ya, isu semua orang yang bekerja. Dan yang kedua, pada aspek yang paling penting adalah juga ketika menyampaikan aspirasi, ketika menyampaikan suara, baik dari berbagai pihak, buruh dan juga polisian, kita tentunya berharap ini semua berjalan aman, tentram, damai, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kris soal keamanan kedepannya, investasi, kelanjutan ekonomi, itu bisa terjamin khususnya di Lampung. Dan secara umum di Indonesia ini menjadi isu nasional yang momen ini sebenarnya sangat krusial ya, karena kita ingin melihat apakah dinamika ekonomi global itu mempengaruhi tuntutan-tuntutan buruh atau seperti apa. Ini yang perlu dijaga dan diamankan secara menyeluruh itu. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah memberikan himbauan kepada masyarakat. Terima kasih juga karena sudah berkenan hadir di podcast Pada Lampung. Demikian podcast kita hari ini, Sekelik Pada Lampung. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.